Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berakhlak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munzir, calon pengelola pengadaan barang atau jasa ahli pertama. Selamat datang di channel saya, podcast Bincang Latsar CPNS. Di sini saya akan membagikan pengalaman pembelajaran saya sebagai peserta Latsar CPNS Kabupaten Belitung, Angkatan 1, Kelompok 1, tahun 2022. Tema kita pada hari ini yaitu mengenai metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Mungkin masih terdengar asing bagi sobat berakhlak. Apa sih kira-kira metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus itu? Baik, akan saya jelaskan. Metode sinkronus yaitu metode pembelajaran langsung melalui tatap muka, tetapi dengan menggunakan media virtual. Contohnya, yaitu bisa melalui Zoom Meeting, Microsoft Teams, Skype, dan media virtual sejenis lainnya. Nah, pada proses Latsar CPNS kali ini, kita menggunakan media virtual Zoom Meeting. Untuk link Zoom Meeting sendiri, disiapkan oleh panitia penyelenggara, dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Belitung. Sedangkan, untuk pemateri sendiri, bisa disebut juga Widya Iswara atau pengampu, berasal dari Provinsi Bangka Belitung. Kelebihan belajar secara sinkronus menurut saya pada proses Latsar kali ini, pertama, metode belajar ini lebih komunikatif dan interaktif karena kita dapat bertanya langsung dengan pemateri jika ada poin-poin yang kurang dimengerti. Kemudian kedua, dari sisi panitia penyelenggara, bisa menekan pengeluaran biaya, baik itu berupa transport pemateri, makan, dan minum untuk peserta, dan sebagainya. Dari sisi peserta sendiri, kita tidak perlu berkumpul dalam satu ruangan. Walaupun kasus COVID-19 di Indonesia sudah menurun, kita harus tetap waspada dengan kemungkinan penyebaran virus ini. Dan metode pembelajaran secara sinkronus ini menurut saya sangat efektif dan efisien. Kalau kita berbicara kelebihan, pasti akan ada kekurangan dong. Kekurangan belajar secara sinkronus ini menurut saya, pertama, akses internet harus stabil. Kita tahu bahwa tidak semua tempat mempunyai akses internet yang stabil. Ini merupakan salah satu tantangan terbesar bagi peserta Latsar agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian kedua, kita harus mencari tempat yang sunyi atau tidak bising. Suara-suara berisik di sekitar kita pasti akan mengganggu kenyamanan dalam proses pembelajaran. Ketiga, mata kita harus tetap terjaga. Menatap layar laptop secara terus-menerus pastinya akan berdampak negatif pada mata di kemudian hari. Selanjutnya, metode pembelajaran secara asinkronus. Ini merupakan metode pembelajaran secara mandiri atau tidak langsung, baik secara individu maupun kelompok. Dalam proses Latsar kali ini, kita menggunakan media berupa web yang namanya Collabjar. Teman-teman dapat mengaksesnya di collabjar-asnpintar.lan.go.id. Nah, di dalam proses pembelajaran secara asinkronus ini, pemateri akan mengupload materi serta memberi tugas baik itu secara individu maupun secara kelompok. Kelebihan belajar secara asinkronus yaitu, pertama, kita dapat belajar di mana dan kapan saja. Kedua, yaitu mendorong belajar lebih mandiri. Ketiga, meningkatkan kreativitas peserta Latsar dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Kemudian, untuk kekurangan dari metode pembelajaran ini menurut saya, pertama, tergantung pada kemandirian dan motivasi peserta Latsar itu sendiri. Kedua, deadline pengumpulan tugas yang begitu singkat, sehingga peserta harus dengan cepat dan tepat dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Baiklah, demikian podcast Bincang Latsar CPNS kali ini. Saya harap sobat berakhlak
dapat memahami apa itu metode pembelajaran secara sinkronus maupun secara asinkronus, apalagi bagi sobat berakhlak yang baru akan memulai Latsar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.